Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Birahmatika astajiru min adza birahmatika astaghitsu min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihan ma 'ataitani wa zidni min al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah beliau kemarin menjelaskan tentang kehidupan kita yang harus senantiasa kita imbangi, ya, antara sifat ubudiyah dan sesekali mengambil sifat ketuhanan sebagai bentuk kita sebagai khalifatullah fi ardhih. Kemudian juga pembahasan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat pencemburu sehingga dia tidak membiarkan kita untuk mengambil sifat-sifatnya kecuali dia akan merebutnya kembali. Pada kesempatan kali ini beliau melanjutkan, bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban hidup seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka beliau memberikan satu ulasan yang sangat baik. Beliau menyatakan, kaifa tukhraq lakal awaidu wa anta lam takhrif wa anta lam takhriq min nafsikal awaida. Kaifa tukhraq lakal awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Kaifa tukhraq lakal awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Ini hikam yang maknanya luar biasa, lafaz-lafaznya juga luar biasa. Kaifa tukhraq lakal awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Yang artinya bagaimana mungkin hal-hal yang biasa terjadi dalam dirimu itu bisa dirobek, maksudnya bisa ditembus gitu. Bagaimana hal-hal yang biasa, bagaimana hal-hal yang biasa itu bisa ditembus, artinya bagaimana hal-hal luar biasa itu akan terjadi gitu. Itu gampangnya begitu ya terjemahnya. Bagaimana mungkin hal-hal luar biasa akan dapat kamu tundukkan sementara kamu sendiri belum dapat menundukkan kebiasaan-kebiasaan diri. Masya Allah. Ya udah, man amila shalihan fa li nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Itu makanya wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, Allah tuh nggak pernah zalim sama hambanya. Kita nih mau berubah apa enggak? Selama nggak berubah, ya nasibnya begitu. Kita orangnya emosional, gampang kecewa, marah-marah sama orang, ya udah, selamanya orang nggak mau dekat sama kita. Kita melakukan apa-apa nggak istiqomah gitu. Semangat ini besok hilang. Semangat lagi, hilang lagi. Selamanya nggak akan sukses. Ya maka yang sering saya ulang-ulang tuh ucapannya Pak Ari Ginanjar adalah the giant in you. If you conquer the giant in you, you will be success. Ya. Kalau kamu bisa menaklukkan monster di dalam diri kamu. Siapa itu? Diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Maka kamu akan sukses.
Urusan dunia, urusan akhirat, sama, nggak ada bedanya. Nah, jadi kita ini punya kebiasaan-kebiasaan. Kalau kebiasaannya masih biasa aja, maka nanti hal-hal yang datang dalam hidup kita ya biasa aja. Orang nggak tahajud, kita ikut nggak tahajud, ya biasa aja. Orang liatin perempuan dengan santai, kita liatin perempuan, ya biasa aja. Orang pada nggak puasa, kita juga nggak puasa, ya biasa aja. Nah, hal-hal istimewa itu, maaf ya, kebiasaan-kebiasaan itu ada dua. Ada kebiasaan fisik, ada kebiasaan non fisik atau spiritual. Kebiasaan fisik apa? Yang nggak baik ya, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak kumpul dengan orang, berpakaian yang terlalu mewah, banyak ngobrol, banyak mencela orang, banyak bertikai dengan orang. Nah, yang baiknya apa? Menghabiskan waktu untuk ibadah fisik, menghabiskan waktu untuk mencari ilmu-ilmu yang resmi dan lain sebagainya. Contoh kebiasaan-kebiasaan manawi apa? Kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hati kita. Suka jabatan, suka kepemimpinan, mencari keistimewaan di hadapan orang, mencintai dunia, suka dipuji, hasad, sombong, ujub, ria, berharap pada makhluk, takut miskin, khawatir urusan rezeki, kasar secara watak, kasar secara ucapan, dan lain sebagainya. Nah, ini kata beliau, siapa yang mampu merubah kebiasaan-kebiasaan fisiknya dengan riyadhah-riyadhah yang dia paksakan, maka dia akan mendapatkan hal-hal luar biasa urusan fisik. Ini kata beliau nih. Seperti nanti bisa terbang di udara, seperti bisa jalan di atas air. Itu kan satu istimewa dalam pandangan fisik. Kenapa itu? Ya karena itu tadi. Wa nufudhid da'wah, dan kalau manggil siapa aja orang nurut gitu sama dia, dan lain sebagainya, keramat-keramat yang berupa materi. Nah, kemudian selanjutnya, siapa yang mampu merubah kebiasaan-kebiasaan maknawinya, maka dia akan mendapatkan hal-hal istimewa urusan batinnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dari ghaflah, angkat dia dari ghaflah, dari lalai. Hatinya akan disucikan, diangkatnya hijab, dibukakan pintu ma'rifat, dan dia akan naik ke maqam ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau, kejadian-kejadian luar biasa kadang-kadang juga bukan hanya terjadi bagi kita yang mengontrol kebiasaan-kebiasaan batin. Bahkan orang-orang error pun juga bisa dapat. Ini kata beliau nih, magician, para tukang sihir, bisa nggak itu? Kenapa bisa? Ya karena mereka melakukan riyadhah yang tidak biasa urusan fisik. Nah, kita ngakunya jadi orang ahli batin, ngakunya orang dekat sama Allah, tapi zahirnya malas, zahir ya nggak jadi apa-apa. Ya mohon maaf nih, bahkan mereka yang melenceng tapi mereka punya latihan-latihan khusus, punya tirakat-tirakat khusus, justru jadi. Walaupun itu tidak menjadikan mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya begitu gitu. Masya Allah. Ya, likulli fannin rijal ya. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Nah, itu sama kemarin saya ketemu pengusaha tuh, ya Allah.
itu emang pendekarnya pengusaha gitu. Jadi ya orang cara nyari duit bagi dia tuh apa ya, nggak proper, nggak keren semua gitu, karena dia punya cara nyari duit yang keren gitu, nggak harus begitu, begini aja sebenarnya. Nah, ini sama nih, ahli-ahli batin juga begitu. Tuh ngapain sih orang tuh sana kemari sana udah ente lempeng aja, diam, tinggalkan kebiasaan buruk, baik yang bersifat fisik atau yang bersifat non fisik, bersifat maknawi. Udah jadi sebetulnya, dan memang begitu tuh. Kata dia juga begitu tuh. Jadi nggak perlu pakai personal branding, nggak, udah ente serius aja di situ. Targetin gimana jualan bulan ini 100, bulan depan 200, terus naik terus. Udah jadi, dia bilang. Nggak usah ikut training ini, nggak usah personal branding ini, nggak usah, ente fokus aja. Nah kita tuh sering tidak fokus. Karena bagi orang-orang yang udah sampai titiknya, dia memang begitu doang dia. Dan kuncinya sebenarnya sama ini. Harus ngurangin kesenangan-kesenangan yang biasa didapat, zahir maupun batin. Nah ke Allah juga begitu, gitu, ke Allah juga begitu. Kalau malam kita masih suka tidur nyenyak, siang kita masih suka makan enak, mulut apa aja yang mau dicelotehin kita celotehin, ya nggak jadi siapa-siapa nanti. Masya Allah. Semoga Allah bimbing kita semua. Ini kata Syekh Abi Yazid nih kepada seseorang yang belajar sama beliau setahun, pengen dekat sama Allah. Dan dia belum ngerasain apa-apa. Kata Sayyidina Abu Yazid, kamu kalau sholat 300 tahun juga kamu nggak ngerasain apa-apa. Jadi memang segala sesuatu tuh ada kuncinya gitu. Nah kalau orang tuh nggak megang kunci itu udah bolak-balik nggak kebuka pintunya. Dan kuncinya adalah fokus. Kuncinya adalah fokus. Itu makanya innamal a'mal binniyat. Niat kita apa sih? Sama kan banyak orang juga punya pesantren, bingung dia kok ada masalah terus, enggak fokus. Atau dia tidak menikmati prosesnya, dia tidak betul-betul menyelesaikan seluruh masalahnya, nggak bisa. Ini masalah orang tuh nggak fokus, udah itu aja. Masalah orang tuh nggak fokus. Sebenarnya mau jadi apa sih gitu? Jangan kan orang lain ngelihat kita bingung gitu. Kita ya kadang-kadang bingung ngelihat diri sendiri. Nah, maka kata beliau, kamu ibadah berapa lama pun kamu nggak akan sampai ke Allah, karena kamu dihijab oleh diri kamu sendiri. Kenapa nyari Allah tapi pengen dirinya tetap tinggi, itu nggak bisa. Mencari Allah ya ikutin apa yang dia mau, bukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu mau. Nah kata beliau, sekarang kamu pergi ke tukang cukur, ya, botakin kepala kamu, kemudian botakin itu jenggotnya, jadi solin gitu, paham ya? Kemudian nih pakaian kebesaran kamu buka nih, seumpama biasa pakai sorban, pakai jubah, buka. Ya, kemudian sekarang itu pakai baju yang sederhana aja. Ya, kemudian kamu jalan itu, kemudian kamu kalungkan di leher kamu itu satu apa? Satu kantong lah gitu ya. Kemudian isi di dalamnya apa? Isi di dalamnya buah kelapa itu. Kemudian kamu kumpulkan tuh anak-anak kecil di sekeliling kamu. Dan kamu ngomong yang keras, bocil-bocil, siapa yang gamparin saya kasih satu kelapa. Atau nggak usah kelapa lah, bawa permen gitu. Tapi ini di sininya gantungin itu apa? Kan kayak orang aneh itu, orang nggak jelas itu. Kamu teriak itu yang kencang, bocil, siapa yang bisa nampar saya kencang itu, yang bisa gaplok saya kasih permen. Pertama begitu dulu. Artinya apa? Kalau pengen mulia di hadapan Allah, jangan pengen mulia di hadapan diri sendiri dan orang. Kan orang gitu kadang-kadang, pengen dekat sama Allah, tapi nggak pengen
nggak pengen jauh dari banyak orang, ya nggak bisa. Pengen dekat sama Allah harus menjauh dulu. Sampai nanti terlatih bagaimana dekat sama orang juga dekat sama Allah. Tapi memang ada proses, kita harus keluar dari itu. Habis itu kamu masuk pasar, sama kondisinya begitu. Sehingga nanti orang di pasar tuh ngeliatin kamu semua. Masya Allah nih, Pak Kiai ini begini nih. Nggak usah gitu-gitu deh. Beneran. Kamu lagi pakai pakaian kurang pantas aja, bukan pakaian di luar kita gitu. Kita lagi pakai pakaian, kemarin ya saya lagi pakai celana training, pakai kaos. Mau lewat AU, balik lagi saya. Nah, itu kan berarti masih ada sesuatu. Walaupun ya kita kan mantesin diri gitu, mantesin diri. Tapi artinya memang masih ada sesuatu dalam hati kita. Kita tuh belum siap apa. Nah, maka lalu beliau bilang, jangan pernah kamu berharap kamu dapat rahasia-rahasia istimewa dari Allah sampai kamu punya nafsu itu mati dan kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang umum itu udah nggak ada lagi dalam diri kamu. Itu baru jadi istimewa. Barulah selepas itu dia merubah kebiasaan-kebiasaan biasanya menjadi kebiasaan-kebiasaan luar biasa, akhirnya dia jadi orang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya sebenarnya kesuksesan itu depan mata sebetulnya. Ya sama nih, saya alhamdulillah bisa ngulang Quran lagi. Itu caranya gimana? Ya nggak ada cara lain. Sempatin waktu, segala kesibukan, nggak boleh melalaikan kita dari aktivitas itu. Lalai aja nggak jadi, udah gitu. Nah, maka kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, beliau mengatakan, sungguhnya ada orang-orang yang begitu dimuliakan oleh Allah karena dulu dia pernah menghinakan dirinya sehina-hinanya. Dan ada orang-orang yang mereka memang kehilangan segala-galanya sampai dia mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak Nabi SAW coba. Hilang semuanya, orang tuanya, ayah ibunya, kakeknya, pamannya, anaknya, istri. Sampai akhirnya ya katanya mau dekat sama Allah, katanya mau dapetin Allah. Masa nggak mau kehilangan sesuatu? Jangan pernah berharap mendapat kemuliaan di sisi Allah sampai kita pernah menghinakan diri demi Allah. Dan jangan berharap kita merasa cukup dengan Allah kalau kita nggak betul-betul butuh kepada Dia. Jadi emang dunia ini kan mataul ghurur kan, apa? Kesenangan yang menipu. Jadi pengen senang harus susah. Kan lucu itu dunia ini. Mau senang ya harus mau susah. Mau mulia harus mau hina. Nah, itu sama, itu perjuangan dunia, perjuangan akhirat sama. Itu orang-orang dunia juga begitu. Kalau kita lihat orang-orang yang sekarang sangat-sangat sukses itu, wah, itu ujiannya itu sangat memalukan. Dihinakan orang, ya, tinggal di rumah sepetak seumpama. Ya, diusir sana, diusir sini. Tapi emang begitu. Akhirnya dia ketemu sama dirinya. Oh, ini saya harus betul-betul serius. Nah, maka udah caranya cuman begitu. Caranya cuman seperti itu. Fa in aradtum an takuna mazakin wa lakum ardiyah faqallilu minal awaid fa innahu ta'mal. Ya Allah. Nah, adapun untuk merubah kebiasaan-kebiasaan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang biasa saja di dalam ruhaniyat kita, itu kata beliau kita perlu guru yang sempurna, yang baik secara syariat dan ilmu hakikatnya. Insya Allah tidak berapa lama
Allah Subhanahu wa taala akan berikan keistimewaan batin. Ya sama lah. Kita latihan tiap hari 8 jam, nggak pakai pelatih, jadi nggak Ki? Jadi nggak Ki? Hah? Jadi nggak? Nggak jadi, nggak pakai pelatih. Walaupun 3 jam tapi pakai pelatih, itu jadi itu. 8 jam nggak pakai pelatih, Pak. Besok ototnya pada tegang, orang baru sekali latihan langsung 8 jam. Sama pelatih mungkin sehari setengah jam dulu, selama seminggu, nanti naik lagi sejam, naik lagi 2 jam, 3 jam, nanti disparingin, nanti diikutin lomba segala macam. Nah, begitu juga dengan urusan akhirat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya guru-guru di Temboro, di Tablik, di mana-mana. Sebenarnya tinggal ikutin apa yang mereka mau. Ya, kalau kita sudah bisa menaklukkan diri dari hal-hal yang biasa-biasa saja, maka akan datang kepada kita hal-hal yang luar biasa. Pokoknya gini aja lah. Nah, itu udah rumus sukses itu. Pokoknya kalau orang itu nggak melakukan sesuatu yang luar biasa, maka hidupnya akan biasa-biasa aja. Udah, itu seperti yang saya lihat kemarin tuh. Orang live jualannya aja 15-20 konten. Itu pegawainya 80 orang. Yang bagian paket sendiri, yang bagian konten sendiri, yang bagian live streaming sendiri, yang ngurusin administrasi sendiri, baru jadi. Jadi udah begitu. Lakukan hal yang di luar kebiasaan orang banyak, kita akan menjadi orang yang luar biasa di tengah orang banyak. Tapi kalau kita hanya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang banyak, ya kita tuh masih orang biasa. Itu urusan dunia, begitu juga urusan akhirat. Kalau kita zahirnya tidak kita riyadhah, kita tidak paksa diri kita untuk ngurangin makan, ngurangin minum, ngurangin sia-sia, ngurangin bicara sia-sia, ngurangin cari muka kepada orang dan lain sebagainya, urusan batin juga seperti itu. Maksa diri khusyuk dalam sholat, maksa diri nangis di hadapan Allah, maksa diri setiap ngelakuin dosa tobat, rela dihinakan demi Allah dan lain sebagainya. Kalau belum begitu, pokoknya kalau masih biasa-biasa aja, orang biasa. Ya, jadi mau tahu orang biasa apa enggak, lihat aja apa yang dilakukan, apa yang dihadapi. Kalau yang dihadapi itu biasa-biasa aja, nah, dia orang biasa. Waktunya orang ngantuk, dia ngantuk. Waktunya orang masbuk, dia masbuk. Waktunya orang nggak belajar, dia nggak belajar. Waktunya orang berjuang, waktunya orang nggak berjuang, dia nggak ikut berjuang. Waktunya orang ngomentarin orang. Ini orang biasa. Dan semua orang-orang luar biasa itu memang nggak biasa. Nggak biasa, prinsip dalam dan luar. Semoga Allah SWT tarik kita semua untuk melakukan hal-hal luar biasa, agar kita menjadi orang yang luar biasa. Allah tundukkan segala hal-hal hebat, baik dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kaifa tukhraq lakal awaid wa antala takhrik lakal awa wa antalam takhrik lakal awaid. Bagaimana mungkin hal-hal istimewa datang sementara kita belum berubah kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Lakukanlah yang luar biasa agar sesuatu yang datang juga luar biasa. Jangan lakukan yang biasa-biasa. Nanti kita hanya jadi orang biasa, urusan dunia maupun akhirat. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.